Kalau dibilang sumber terbesar masih tetap PKB. Makanya kenapa Mbak kami di Komisi C, utamanya beliau di Komisi C ini salah satu komisi yang memang membidangi keuangan, memastikan bahwa pendapatan asli daerah kita ini tidak turun, ya, selalu stabil, tapi nggak mungkin tidak stabil, harus terus naik. Ya. Semangatnya harus terus naik. Kalau kita melihat asetnya Jawa Timur ini masih banyak, maka kita mendorong dalam hal ini BPKABD yang memang badan ini yang membawahi aset untuk memastikan bahwa aset-aset ini bisa teroptimalkan. Ya, harapan kita tentu aset banyak itu kan tidak aset idle, tetapi menjadi aset yang kemudian optimal untuk mendapatkan pendapatan. Halo kawan, kembali lagi di POTS, Podcast Suara Surabaya, dan kali ini saya Widya Safitri yang akan mengisi di POTS episode hari ini. Hari ini mungkin akan menjawab pertanyaan dari sebagian besar masyarakat yang ini sebenarnya juga masuk ke redaksinya Suara Surabaya. Pertanyaan soal pajak. Nah, yang rata-rata ditanyakan, kita tuh bayar pajak buat apa sih? Lagi-lagi suruh bayar pajak, tapi ternyata korupsi masih terjadi. Saya nggak mau bayar pajak deh. Orang uangnya dikorupsi sama pejabat negara. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang sering kami terima dan kita akan hadirkan dalam episode kali ini. Sebenarnya pajak yang kita bayarkan itu larinya kemana? Terus kalau ada korupsi, kita nggak mau bayar pajak, bener nggak pemikiran itu? Nah, ini kita akan bahas kupas tuntas. Apalagi kalau kita bicara pajak, itu ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Kita ada di Provinsi Jawa Timur, di mana PAD-nya Jawa Timur itu lebih dari 20 triliun. Dan lebih dari 70% PAD ini sumbernya dari pajak-pajak yang sering ditanyakan oleh masyarakat tadi. Macam-macam ya bentuk pajaknya apa aja. Bisa jadi itu adalah pajak rutin yang Anda bayarkan atau bahkan pajak yang Anda pertanyakan kemana arahnya. Lewat episode kali ini saya Widya Safitri kawan bersama dengan Hajah Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari Dapil 1 Kota Surabaya akan mengupas tuntas soal pajak daerah yang mungkin saja Anda anggap beban atau mungkin saja selama ini terus menjadi pertanyaan Anda, saya masih harus bayar pajak nggak sih? Wong jalan depan rumah saya aja nggak diperbaiki, kok masih dengar soal kasus korupsi? Nah, sudah kita hadirkan dalam POTS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, selamat datang di POTS. Senang sekali bisa ketemu langsung. Ya, alhamdulillah. Karena saya juga punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang selama ini masyarakat sering tanyakan gitu, Bu. Di mana unek-unek dan saya sendiri sebenarnya juga nggak bisa jawab gitu. Karena takut ada salah lah. Kalau kita bicara soal pajak kan banyak ya, Bu ya, yang memang harus dijelaskan dan turunan terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak. Tapi tadi kita bicara tentang pendapatan asli daerah, yang itu memang salah satunya kan dari pajak ya, Bu, diperoleh. Apa saja sih, Bu Lili, pajak daerah yang sebenarnya saat ini tuh wajib dibayarkan oleh masyarakat Jawa Timur? Iya, Mbak Widya, memang banyak ya pajak itu yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Jadi ono pajak gitu. Iya. Jadi yang umum mungkin kita sering lihat, sering dengar dan kita harus bayar itu adalah pajak kendaraan bermotor. Bisa disingkat dengan PKB. Dan ini ternyata merupakan pendapatan asli daerah yang terbesar. Jadi faktor potensi terbesar dari pembayaran pajak itu dari PKB. Kemudian ada BBNKB. BBNKB ini bayarnya barengan dengan pajak kendaraan bermotor itu tadi. Bea balik nama kalau kita harus balik nama. Kemudian ada pajak air permukaan. Ya, ini bagi pengusaha hotel utamanya atau perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian ada pajak restoran, ya, ada PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Tapi semuanya tentu kalau Bu Lili ini kan di DPRD Provinsi Jawa Timur, ya, sehingga hanya fokus kepada pendapatan asli daerah yang untuk Jawa Timur. Di provinsi itu beberapa pajak yang masuk ke provinsi sendiri ada PKB itu tadi, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, kemudian ada PAP, ada MBBLB, mineral bukan logam, kemudian ada pajak dari bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB, ya. Kemudian ada juga pajak
apa ya satunya ya, saya lupa. Nanti bisa kita perbincangkan yang lain. Tetapi yang jelas ada beberapa pajak juga yang kemudian masuk ke pemerintah kota, ya ada PBB. Gitu. Oh iya. Ada reklame, parkir, retribusi kalau itu, retribusi, parkir dan sebagainya. Nah jadi pajak PBB itu ada di pemerintah kota, pajak restoran, gitu. Kemudian pajak hotel itu kalau 100 kamar masuk provinsi, tapi kalau kurang dari itu ke kota. Ya. Jadi banyak Mbak memang jenis-jenis. Ya itu Bu, kami takut ada kekeliruan gitu ya kalau. Tapi kan masyarakat udah taunya ya udah ini pajak ke pemerintah gitu ya Bu ya. Tapi ternyata memang terbagi mana itu yang ke provinsi, mana itu yang ke kota. Mana pula yang di pusat. Pusat. Ya, nah yang semuanya ada. Paling rame ini yang pajak ini Bu. Kendaraan bermotor. Yang online sekarang. Itu ke pusat ya Bu ya kalau yang online ya. Ya. Tapi gini Bu, kontribusi dari jenis-jenis pajak tadi ya, pajak daerah ke PAD itu sebenarnya sampai berapa persen? Iya. Jadi kalau PAD di pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang tadi disebutkan misalnya PAD ini sampai 20 triliun. Ya. 70%-nya memang dari PKB itu tadi Mbak, dari PAD murni ya, dari kendaraan bermotor. Paling besar ya Bu? Ya, ternyata paling besar itu. Dan kalau tahun 25 sekarang ini Mbak, karena ada undang-undang baru, undang-undang HKPD, undang-undang hak keuangan pemerintah daerah, ada perubahan persentase dan pajak option yang ada, yang kemudian menyebabkan pemerintah provinsi mendapatkan bagi hasil untuk pajak ini jauh lebih sedikit dibandingkan pemerintah kota dan kabupaten. Sehingga kalau Provinsi Jawa Timur sekarang menjadi berkurang pendapatannya dari yang sebelumnya ke 4,2 triliun. Jadi berkurangnya 4,2 triliun. Sekitar segitu. Banyak ya Mbak? Banyak Bu. Jadi kalau sebelum ada peraturan baru, itu pemerintah provinsi mendapatkan 70% dari keseluruhan pajak, PKB ya? Ya dari pajak. Kalau sekarang dari pajak kendaraan bermotor 30%-nya ke kota, kalau sekarang dibalik 66%-nya di kota, 44%-nya di provinsi. Wah, ini akan berimbas berarti Bu? Tentu berimbas, ya. Berimbasnya adalah ketika kemudian banyak kendaraan bermotor di daerah-daerah tertentu, kayak Surabaya dengan kendaraan bermotor yang banyak, orang jual belinya juga banyak, ya, mereka dapat untung lebih besar. Maka pemerintah Surabaya sekarang pendapatannya jauh lebih besar ya, lebih tinggi. Ada penambahan 1 triliun lebih untuk pemerintah kota Surabaya. Sebaliknya misalnya kayak kota Sampang, ya ataupun kota Ngawi misalnya, yang memang mendapatkan penjualan sepeda motornya tidak terlalu besar, pajaknya juga tidak terlalu banyak. Ini berkurang pendapatannya, jauh lebih sedikit. Karena apa? Karena juga bantuan dari provinsi sendiri menjadi berkurang. Karena pemerintah provinsi pendapatannya berkurang. Jadi dampaknya memang terasa kepada kota-kota yang memang butuh support provinsi jauh lebih baik. Baik Bu. Kalau tadi kan sebelum ada peraturan ini PKB jadi yang terbesar ya Bu ya, 70%. Nah setelah adanya ini apa pajak daerah yang sekarang jadi sumber terbesar bagi Provinsi Jatim? Kalau dibilang sumber terbesar masih tetap PKB. Makanya kenapa Mbak kami di Komisi C, utamanya beliau di Komisi C, ini salah satu komisi yang memang membidangi keuangan, memastikan bahwa pendapatan asli daerah kita ini tidak turun, selalu stabil, tapi nggak mungkin tidak stabil, harus terus naik. Semangatnya harus terus naik. Kita mencoba untuk mencari ke potensi-potensi baru pendapatan asli daerah untuk provinsi. Ya, kalau kita melihat asetnya Jawa Timur ini masih banyak, maka kita mendorong dalam hal ini BPKABD yang memang badan ini yang membawahi aset untuk memastikan bahwa aset-aset ini bisa teroptimalkan. Ya, maksud sih optimalnya 53 triliun, 53 ribu lebih ya. Aset kita ini tidak bisa termanfaatkan. Ya. Dari 53 triliun. Dari segitu yang sudah berapa Bu? Saya tidak tahu pasti karena sampai sekarang belum ada data data secara lengkap ya, karena setiap tahun kan berubah-berubah ya, ada perubahan-perubahan. Memang belum banyak yang teroptimalkan Mbak. Maka tapi lebih banyak yang belum teroptimalkan dibanding yang sudah teroptimal. Ini yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah ya. Harapan kita tentu
aset banyak itu kan tidak aset idle, tetapi menjadi aset yang kemudian optimal untuk mendapatkan pendapatan baru. Ya, karena aset juga harus produktif. Ya. Aset juga harus produktif. Berarti kan meskipun ada perubahan ya Bu ya di Jatim ataupun juga di kabupaten kota, kabupaten kota. Tapi pajak ini kan sebenarnya kembali laginya untuk masyarakat. Betul, Itu. Kalau tadi PKB yang memang ada sorotan, ada perubahan kebijakan gitu dari pusat ya Bu ini Bu. Tapi tren masyarakat untuk bayar PKB gimana Bu? Mungkin kawan-kawan DPRD Jatim ada datanya. Iya, kita bersyukur Mbak, Jawa Timur ini masyarakatnya luar biasa. Dalam kondisi apapun, kemarin COVID sekalipun, masyarakat kita ini punya kepedulian yang luar biasa untuk membayar pajak, membayar kewajiban. Karena mereka tahu bahwa mereka lah pahlawan-pahlawan pembangunan yang sebenarnya. Dari dana pajak yang masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur itulah kemudian kita bisa memplot-plotkan untuk melakukan pembangunan daerah. Tentu pembangunan tidak sekedar jalan raya, jembatan, tetapi juga pembangunan untuk masyarakatnya sendiri, pendidikan, menggratiskan pendidikan itu juga butuh dana, dan dananya juga dari masyarakat, pengumpulan dari masyarakat ini dari pajak maupun distribusi dan sebagainya. Berarti kalau tadi ada anggapan yang saya sampaikan ke Bu Lili soal wah dikorupsi, sudahlah saya malas bayar pajak, ngapain jalan saya belum dibangun. Berarti ini membuat apa ya Bu, misleading berarti ya Bu ya. Karena dengan semakin kita nggak bayar pajak ya semakin sulit pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan tadi. Betul sekali. Kalau kita misalnya kemudian ada tikus di dalam rumah, kemudian rumahnya dibakar, ya kan? Cari tikus, kehilangan semua akhirnya. Akhirnya kalau semuanya juga berharap seperti itu, kemudian nggak usah bayar pajak, ya nggak ada lagi dana yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk belanja daerah dengan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi bagaimana Bu langkah dari DPRD Jatim gitu ya untuk memastikan kalau ini masyarakat bayar pajak dan kembalinya juga untuk masyarakat tepat guna gitu Bu? Betul, ya salah satu tugas dari Dewan itu adalah memastikan ya melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul sampai kepada masyarakat. Nah, maka kami ini kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur kan ada 4 komisi belanja Mbak, komisi yang akan memastikan untuk terimplementasikan semua program-program yang memang sudah direncanakan. Ada komisi A di bidang pemerintahan, komisi B di ekonominya, komisi D infrastrukturnya, dan komisi E yang kesejahteraan. Mereka yang memastikan bahwa dana-dana yang kemudian memang sudah diplot-plot di badan anggaran ini bersama dengan TAPD digedok menjadi APBD Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dijalankan di pendidikan, di kesehatan, atau sebaliknya tadi di mana di jalan-jalan betul-betul dilaksanakan. Maka ini tentu pengawasan ini tidak hanya sekedar peran anggota dewan untuk kemudian juga melakukan misi-misi pengawasan di setiap tempat, ya, tetapi juga masukan dari masyarakat agar kemudian perhatian kami ini juga bisa lebih detail ini. Oh, daerah sana itu wilayah provinsi, itu jalannya provinsi, berarti harus kemudian diperbaiki. Kemarin kan dapat dana misalnya, kan dana itu juga sudah diplot-plotkan gitu ya. Ini dana untuk jalannya jalan mana? Nah ini ada. Oh sudah sedetil itu sebenarnya Bu ya. Jadi setiap rencana setiap tahun itu Badan Anggaran bersama dengan TAPD ini sudah merencanakan belanja yang akan digunakan. Ini kayak kita kalau ibu rumah tangga Mbak, saulan itu mau buat apa sih? Untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa, nanti untuk beli ABC ini berapa, itu sudah kita anggarkan bersama. Anggota Dewan dengan eksekutif dalam hal ini adalah TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian memastikan ini nanti kalau kita mau melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah mana, dalam bentuk apa, apakah pembangunan, ataukah jembatan, ataukah jalan raya dan sebagainya, udah ada Mbak. Di daerah mana misalnya pelengsengan sekalipun, itu di mana saja itu ada di datanya di situ. Ya. Harus ada, kalau nggak ada itu terjadi penyelewengan. Ya, ini yang bisa jadi masalah ya Bu ya ke depannya. Nah, pengawasannya itu kalau dari DPRD Jatim seperti apa Bu Lili? Maksudnya adakah tim gitu atau memang ada
rutin yang dilakukan program untuk khusus mengawasi itu? Kami kan di DPRD Jatim ini ada 5 komisi itu tadi, yang masing-masing merupakan mitra kerja dari OPD. Ya. Jadi kalau misalnya infrastruktur, bicara infrastruktur ini adalah mitra kerja dari Komisi D. Maka teman-teman Komisi D lah yang memastikan bahwa program yang akan dilakukan oleh teman-teman mitra kerja kami itu bisa berjalan dengan baik. Maka mereka melakukan kunjungan kerja, salah satunya ke daerah-daerah yang disebut tadi. Oh, dana itu mau digunakan untuk ini loh di daerah sini. Mereka datang ke sana melihat benar dilakukan seperti itu atau enggak. Jadi pengawasannya semacam itu. Ya. Berarti kalau masyarakat gitu mau cari OPD-nya kan susah ya Bu ya kadang. Ini kepalanya siapa? Berarti kita titipkan ke teman-teman DPRD ya Bu, karena sudah ada sistem yang memang itu untuk pengawasan dari DPRD Jatim ke OPD terkait. Jadi begitulah namanya wakil rakyat. Nah, itu mewakili masyarakat di dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, terhadap kerja-kerja dinas yang memang sudah direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat kita. Kalau belum ada yang belum sesuai, itu gimana Bu, teguran gitu? Ya, tentu kita memberikan peringatan, disempurnakan dan sebagainya. Dalam hal itu kan juga ada tim pengawas Mbak, tidak hanya anggota Dewan. Dalam regulasi hukumnya sendiri kan ada inspektorat yang juga selalu melihat bahwa kinerja ini betul-betul bisa dijalankan. Jadi berlapis-lapis sebenarnya ya Bu ya. Tapi satu sisi ya Bu, di masyarakat itu kan kalau bicara pajak memang tidak bisa menghindari kata-kata membebani. Gitu. Ada sebagian masyarakat yang merasa, mungkin sebagian merasa, oh ini saya bayar pajak kembalinya ke kami untuk pembangunan juga gitu. Baik itu SDM atau masyarakatnya ataupun infrastruktur. Tapi ada yang merasa, oh ini beban. Istilah anak sekarang itu indis ekonomi Bu, gitu ya kan Bu. Pajak itu bisa membebani karena ya kita pendapatan aja udah pas-pasan, ini masih harus bayar pajak. Gimana Bu dari DPRD sendiri, kerjasama juga dengan pemerintah daerah ya Bu ya, untuk menghadapi tantangan yang seperti ini? Iya, saya paham sekali Mbak kalau misalnya kemudian sebagian warga kita, masyarakat kita ini masih merasa terbebani dengan pajak karena memang nilai pajak itu sendiri sebenarnya juga cukup besar mungkin bagi masyarakat. Tetapi kalau kita melihat kemanfaatannya sesungguhnya juga jauh lebih besar dari itu. Ya, lepas dari kemudian ada tikus-tikus yang lain yang kemudian tadi menggerogoti ya Mbak ya. Dan itu juga harus dipahami oleh masyarakat. Jadi simpelnya begini, kalau kemudian masyarakat keberatan tetapi juga masyarakat meminta tuntutan, itu kan juga tidak adil. Tetapi kalau kemudian pemerintah juga hanya memberikan beban tetapi tidak memberikan timbal balik gitu ya Bu ya. Timbal baliknya itu juga konyol gitu ya. Maka tentu yang kami pastikan di Dewan ini adalah agar apa yang kemudian diambil dari masyarakat ini kemudian dikembalikan. Nah, pengembalian ini macam-macam. Dalam bentuk misalnya pelayanan pendidikan yang harus lebih baik ini ya. Kemudian pelayanan kesehatan, ada kesejahteraan. Nah, kesejahteraan, kalau kita bicara kesejahteraan tentu kita memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu betul-betul bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kemudian kita melihat problem-problem yang ada di masyarakat sekarang, misalnya terkait dengan banyaknya perempuan tulang punggung keluarga misalnya. Apa sih pemerintah memberikan dukungan di sana agar kemudian mereka juga bisa mandiri, bisa sejahtera. Mereka kemudian banyak memberikan misalnya pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi kalau saya melihat masyarakat ini kalau membayar pajak sesungguhnya mereka tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya memberikan kesempatan untuk anak-anak tetangga di sekitar rumah yang mereka tidak mampu itu bisa belajar gratis, sekolah gratis tanpa mereka harus memberikan uang yang sesungguhnya, membayar pajak itu sendiri. Ketika mereka kemudian membayar pajak secara tidak langsung, sesungguhnya mereka secara tidak langsung sudah memberikan kesempatan bagi jembatan yang kemarin roboh, lubang gitu ya Bu. Itu bisa dibangun dengan mulus dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Juga ketika membayar pajak, kita memastikan bahwa ada pertumbuhan kualitas ya masyarakat di Jawa Timur ini yang juga lebih baik. Ya. Artinya seperti itu, Mbak. Jadi secara tidak langsung, ya tentu kita berharap bahwa potensi kontribusi
masyarakat dengan membantu support kepada pengelola anggarannya kan pemerintah ini ya. Itu betul-betul juga bisa kemudian diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah di dalam menyampaikan itu kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat boleh kemudian protes kalau pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan atau pelayanan yang lain masih tidak layak. Karena itu hak mereka sebagai penyumbang kontribusi di dalam pembangunan itu sendiri. Ya. Tapi apa ini jadi tantangan tersendiri gitu Bu untuk pemerintah maupun dari DPRD Jatim mencari sumber-sumber pendapatan pajak yang baru gitu? Iya tentu Mbak ya. Jadi bagi kami yang kehilangan 4,2 itu kode Mbak. Iya Bu. Memang kemudian tertantang untuk harus mulai mencari optimalisasi pajak yang baru. Iya. Kalau kemudian, tapi tentu tidak ke masyarakat, tapi ke hal-hal yang lain yang memang masih memungkinkan bagi kami untuk bisa menjadi sebuah pendapatan. Tadi sempat di program yang lain ya, di salah satu saya menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya juga menjadi penyumbang pajak terbesar di pemerintah pusat dari unsur rokok misalnya. Rokok itu 130 triliun itu ke nasional. Kemudian kembali sebagai dana transfer ke kita ini sekitar 800 miliar. Itu kan sedikit sekali. Harusnya kan sebagai penyumbang pajak yang besar juga Jawa Timur mendapatkan perlakuan yang berbeda. Karena jumlah kabupaten kota kita ini juga besar. Artinya kebutuhan untuk terus kita memperhatikan pembangunan, kemudian tingkat sumber daya manusia di Jawa Timur berbeda dengan yang punya masyarakat dikit, warga sedikit, ya. Tapi kita sumbangan kita terbesar. Harusnya imbal baliknya juga antar pemerintah ini ya Bu ya. Antar pemerintah ini juga. Jadi kita sangat berharap, utamanya beliau di Komisi C ini ada regulasi-regulasi baru yang memang harus terus kita perjuangkan ini Mbak untuk mendapatkan hak kita. Termasuk juga misalnya pengelolaan potensi laut 0 sampai 12. Itu 0-12 ini kan pengelolaan provinsi harusnya. Dalam setiap pengelolaan ini juga masuk persentasenya ke provinsi ini lebih besar. Tetapi sampai sekarang kan masih banyak juga dikelola oleh pusat. Ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan peluang potensi di tadi yang kita sampaikan di aset. Aset ini ada sekitar nilainya 53 triliun untuk aset kita. Ini harusnya juga lebih optimal, baik itu di dinas penghasil maupun juga di BUMD kita. Utamanya perlu tidak lupa kita harus itik-itik ini juga BUMD. Karena BUMD ini adalah core bisnisnya pemerintah. Kalau kemudian hasil dividennya biasa-biasa saja, ini nggak asik banget gitu. Justru mereka lah yang seharusnya memberikan sumbangan yang terbesar untuk pendapatan asli daerah kita. Maka kenapa kami dalam hal ini Komisi C selalu mendorong BUMD ini untuk bangkit, untuk terus memperbesar plan bisnisnya dengan baik sehingga juga menghasilkan dividennya jauh lebih besar untuk pendapatan asli daerah kita. Ini mau tidak mau memang harus dilakukan ya Bu ya. Betul, karena kita ini masih satu kebijakan mungkin yang berimbas ke yang lain, belum nanti kalau ada kebijakan-kebijakan lain ya Bu yang akan berimbas juga ke kaitannya dengan pendapatan asli daerah gitu. Kalau tadi antar pemerintahnya ya Bu, sudah ada upaya dari DPRD Jatim gitu untuk bagaimana agar pendapatan asli daerah itu tetap kita bisa peroleh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, yang ke masyarakatnya Bu, adakah memang bantuan untuk kelompok-kelompok tertentu gitu kalau kita bicara tentang pajak? Jadi di periode ini ya Bu Khofifah ada program namanya Perempuan Jawara Mbak ya. Putri Jawara. Putri Jawara. Ya untuk masyarakat ibu-ibu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, yang single mom begitu ya. Yang memang butuh untuk pemberdayaan. Kita berikan ada program itu. Kemudian juga ada program-program kaitan dengan pendidikan, ada kaitan dengan pendidikan S1, S2, S3, beasiswa. Tetapi kalau di Jawa Timur memang masih identik dengan support untuk lebih pada sumber daya manusia di sektor ruhi ya, jadi keagamaan itu yang lebih banyak di sektor itu. Kemudian ada juga program-program yang lain yang memang sudah digencarkan di dalam hal pemberdayaan UMKM-nya sendiri juga ada pemberdayaan. Kemudian juga kaitan dengan pendidikan kita juga support
BPUPP ke swasta. Ya, ada bantuan ya Bu ada ya. bantuan Ini juga yang untuk pernah ke swasta. kami bahas di awal tahun kemarin. Betul. Sehingga mereka setidaknya secara operasional terbantu. Yang seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri juga sudah berusaha mengupayakan hal-hal yang lebih dekat terasa di masyarakat, ya, dalam bentuk bantuan-bantuan yang kaitan dengan kesejahteraan. Ya. Tapi kenapa tingkat partisipasi terasa masih rendah gitu ya Bu ya kadang di beberapa wilayah mungkin. Mungkin kalau Surabaya secara umum mungkin tidak gitu. Tapi ada beberapa wilayah yang tingkat partisipasinya yang untuk pajak, bayar pajak gitu dari masyarakat. Kalau secara umum di Jawa Timur nih Mbak yang kita dengar dari paparan Bapenda kita sebenarnya 85% itu sudah aktif di dalam pembayaran pajak. Hanya 15% yang kemudian memang mungkin penunggaknya lebih ini. Jadi artinya untuk 85% itu sudah tergolong tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat. Yang 60% penunggak pajaknya 40% itu kan besar. Ya. Kita ini udah memiliki masyarakat yang kesadaran pajaknya juga tinggi. Ya memang sangat sangat bermacam-macam. Maka kenapa kemudian untuk meringankan beban masyarakat kita utamanya yang secara tingkat kemiskinan cukup berat, ini kan pemerintah juga memberikan kena rilis pajak ya, melepaskan atau pemutihan mungkin kena kita ya, dengan untuk masyarakat yang memang mereka adalah tercatat sebagai masyarakat miskin atau yang ber-SKTM itu ya, yang boleh untuk kemudian tidak membayar tunggakan pajak yang tahun sebelumnya misalnya seperti itu, ya, dan kemudian sampai tahun ini. Tetapi perlakuannya berbeda dengan mereka yang punya roda 4. Yang roda 4 gak bayar pajak ya tetap ditarik. Ya. Mereka termasuk orang-orang mampu yang kita ingin bahwa kontribusi mereka yang kemudian juga menutupi ya kekurangan yang ada di daerah. Jadi orang-orang yang kuat ini saling menguatkan ya agar kemudian pembangunan Jawa Timur tidak mandek. Kalau semuanya kemudian tidak membayar pajak, berarti ini. Nah, kemarin itu ada yang nanya, kok nggak diberlakukan aja untuk semua kebijakannya? Kan tidak adil juga Mbak, yang orang mampu dan orang yang tidak mampu. Kita kan tidak mau merendahkan mereka juga. Tadi juga dengan kemampuan. Bu Lili udah cerita kebermanfaatannya. Betul, ya Bu. Apalagi pajak asli daerah kehilangan 4,2 triliun. Terus kalau yang tadi sudah kuat-kuat minta juga punya merasakan kebijakan yang ya sama seperti masyarakat yang kurang mampu, ini berat sekali ya akhirnya Bu ya untuk pemerintah. Akan menjadi berkurangnya lebih banyak lagi dari 4,2. Iya betul. Dan artinya pelayanan dan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat juga pasti akan berkurang. Nah, nggak mau kan nanti kok dulu gini sekarang jadi gini. Betul, gitu ya Bu. Iya. Perbedaan-perbedaan. Pemerintah ini kan fungsinya mengelola saja Mbak, mengelola uang rakyat ini dari mereka kemudian dikelola untuk kemudian kembali ke mereka. Ya, dalam bentuk yang bermacam-macam, baik itu di sumber daya manusianya sendiri, ya kaitan dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ataupun infrastrukturnya. Iya. Baik. Jadi DPRD Jatim kaitannya dengan ini ada dua hal berarti ya Bu di masyarakatnya sendiri untuk yang kita tetap menjaga kepercayaan, trust juga kaitannya dengan pajak, dan satu tadi mencari sumber-sumber pajak baru. Kira-kira yang nanti akan lebih butuh effort banyak yang di sisi mana Bu? Dua-duanya tentu tidak bisa kita anukan Mbak, kita nilai mana yang lebih besar atau tidak. Tetapi yang jelas ketika kami turun ke masyarakat, ke warga dalam bentuk program-program yang juga diberikan kesempatan kami untuk bicara kepada masyarakat, baik itu riset ataupun sosialisasi, kita selalu tekankan kepada masyarakat, ya, bahwa mereka yang sesungguhnya menjadi pahlawan pembangunan ini, ya, dari uang-uang mereka lah kemudian kita bisa membangun, bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak, bisa memberikan gratis sekolah SMK, SMA. Bisa kemudian juga memberikan pelayanan kesehatannya optimal dengan obat yang murah misalnya, atau pelayanan dokter yang maksimal. Itu dari tanggung jawab mereka, dari tugas-tugas mereka itu. Sehingga dan alhamdulillah respon masyarakat ini bagus sebenarnya Mbak, ketika mereka paham. Jadi hal yang terkadang tidak dipahami masyarakat itu saat ini tiga opo pajak itu. Tapi ketika mereka kemudian tahu, alhamdulillah mereka kemudian merespon baik. Oh ternyata buat ini. Ya, ternyata untuk bantu tetanggaku yang tidak mampu di sana, untuk dapat beasiswa, untuk dapat pendidikan gratis, untuk dapat kesehatan murah.
Jadi itu yang kemudian muncul. Ya. Tapi bagaimana dengan generasi muda, Bu? Nah kan di masyarakat sekarang juga generasi muda ini akan menempati porsi yang lebih besar ya. Mungkin mereka ada yang masih nggak mau tahu mungkin, atau taunya ya sudah aku bayar pajak kendaraan ini per tahun, atau kalau PBB mungkin masih ke orang tua kan gitu, Bu. Sementara ini mungkin apa yang ditemukan oleh kawan-kawan DPRD Jatim untuk generasi muda? Kita juga sampaikan sebenarnya kepada pengguna anggaran ini, Mbak ya. Pengguna anggaran. Pastikan bahwa anak-anak muda sekarang ini kan mereka melek medsos luar biasa. Sampaikan apa-apa yang menjadi capaian itu dalam bentuk laporan-laporan di kegiatan medsos itu. Konten ya, Bu ya. Jadi konten medsos. Jadi sosialisasinya ke masyarakat itu lewat itu. Dan kalau itu saya kira seliweran di media masyarakat pasti di media sosial, anak-anak muda pasti membaca. Ya, dan tentu kita berharap literasi anak-anak muda kita juga bagus sehingga mereka paham, tidak sekedar terpengaruh dengan isu-isu yang mungkin tidak seharusnya mereka ikuti. Karena isu itu selalu ada ya, Bu ya. Isu selalu ada. Selalu ada. Iya, betul. Dan itu bermacam-macam, narasinya luar biasa. Yang baik jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Termasuk yang misleading tadi ya, Bu, di awal. Jadi keaktifan masyarakat juga di dalam mencari informasi. Kalau sekarang udah terbuka semua lah di media sosial gitu. Kita cari informasi sudah sangat mudah saat ini. Sekali. Kalau dulu mau cari soal pajak harus datang ke kantor pajak. Kalau sekarang tinggal sudah lihat banyak kontennya. Tapi Bu, kalau inovasi digitalnya ya, nah ini kan selain tadi dari sisi knowledge-nya mungkin untuk generasi muda. Kalau inovasi digital sejauh ini pengamatan kawan DPRD Jatim gimana, Bu? Ya, saya kebetulan Mbak, kalau pajak itu kita berkali-kali kita mendorong Bapenda dalam hal ini dan pendapatan daerah untuk selalu ada kreativitas dan inovasi agar bayar pajak itu orang susah pakai ngantri, orang susah pakai apa, dan alhamdulillah mereka menggunakan digital. Jadi kalau sekarang di marketplace sudah bisa bayar pajak, di M-Banking kita juga sudah bisa bayar pajak. Di beberapa mart kita itu yang tersebar di seluruh Jawa Timur ini juga sudah bisa bayar pajak. Jadi saya kira sekarang ini tidak ada yang susah untuk kita membayar pajak. Hanya satu hal yang memang sampai sekarang masih agak rumit ya, bukan rumit. Karena masyarakat kita ini kalau nggak pegang kertas, ini kan rumus bukti pembayarannya ya, Bu ya. Jadi kalau kita pakai M-Banking itu kan kita ada bukti transfer. Bukti transfer kalau kita simpan kadang lupa-lupanya ke delete, Mbak. Mungkin kita agak kesulitan seperti itu. Maka sebenarnya polanya mereka harus datang dulu ke Samsat misalnya dan ngeprint. Nah ini yang masyarakat kan merasa nggak simple gitu. Nah itu sih karena tetap harus balik ke situ. Itu yang selalu kita ini kan. Padahal sebenarnya itu pun sudah merupakan bukti pembayaran. Nah permasalahannya terkadang di lapangan ada yang tertentu yang kemudian mengatakan bahwa itu belum bisa menjadi bukti. Nah ini yang kemudian jadi masalah di masyarakat. Tapi sebenarnya secara resminya itu sudah merupakan bukti pembayaran pajak itu sendiri. Lebih bagus kalau kemudian di print, tapi kalau tidak pun itu sudah merupakan bukti pembayaran pajak. Ya, jadi jangan khawatir masyarakat Surabaya, Jawa Timur kalau sudah membayar pajak lewat M-Banking maupun lewat digital marketing ya, marketplace ya, itu sudah aman ya, Bu ya. Sudah sah. Kalau masyarakat punya layanan tadi yang semakin dekat, hanya di genggaman gitu ya, Bu, sudah bisa bayar pajak. Bagaimana dengan yang perusahaan, Bu? Kan tadi ada beberapa pendapatan asli daerah yang dari perusahaan ya, termasuk hotel di antaranya. Ada kemudahan-kemudahan yang sudah dimunculkan? Saya kira juga lebih mudah, Mbak. Kalau di mereka kan hampir penggunanya kan sama. Artinya tetap ada masuk dengan online juga bisa. Jadi sekarang ini sudah kesemuanya bisa lewat online, lewat digital. Meskipun yang perusahaan juga ini ya, Bu, tidak perlu ngantri dan sebagainya. Hal yang mungkin kalau dulu masyarakat mengatakan
kita ini mau keluar uang aja kok susah banget kan gitu ya. Iya, betul. Sekarang sudah lebih mudah. Kita sambil tiduran udah bisa bayar pajak. Iya. Tapi kalau yang di Jawa Timur yang tadi 85% tingkat kepatuhan itu masyarakat saja yang maksudnya perorangan gitu Bu, atau termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jatim? Kalau itu kaitan dengan belum bisa dipastikan ya Mbak. Maksud saya tidak tahu pasti, tapi yang itu adalah wajib pajak. Oh, wajib jadi pajak. Jadi bahasanya 85% wajib pajak. Wajib pajak itu kan bisa perusahaan, bisa perseorangan gitu. Iya. Nah, tadi kalau peningkatan PAD Bu, ada beberapa hal strategi tadi ya yang DPRD Jatim juga dorong. Aset, terus juga ada beberapa pajak yang kaitannya dengan perusahaan. Kalau bicara kesempatan untuk bisa menambah PAD dengan iklim investasinya sendiri dari perusahaan-perusahaan ini di Jatim seperti apa? Kalau kata dengan iklim investasi, alhamdulillah Mbak, Jawa Timur sekarang ini yang masuk ya, ini di bidang di Dinas DPMPTSP sebenarnya lebih pasti karena perizinan untuk investor itu kan di DPMPTSP. Ya. Ini memang kita melihat semakin bertambah. Dan itu tentu tidak hanya kaitan dengan pajak, tetapi kaitan dengan penumbuhan ekonomi masyarakat. Karena kan kita menitipkan setiap kali ada penambahan perusahaan dan sebagainya, jangan lupa untuk melibatkan UMKM, jangan lupa untuk melibatkan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi itu yang saya kira kalau secara perangkaan saya tidak mengetahui persis, tetapi saya ingat bahwa ada peningkatan di sektor investor di Jawa Timur. Jadi iklim masih terjaga ya Bu ya. Insya Allah meskipun masih dengan terjaga, kondisi mungkin saja kebijakan yang 4,2 hilang ini juga bisa berimbas kan ya Bu ke kebijakan-kebijakan yang untuk perusahaan. Iya, kan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau mereka itu sebenarnya kalau masuk ke sini kan kaitan dengan infrastruktur aman, perizinan aman, keamanan juga aman, mereka akan senang tinggal di sini. Ya. Apalagi kalau kemudian aman itu tidak terlalu banyak misalnya demo-demo Mbak ya, itu kan juga bagi mereka sendiri keberanian untuk membangun ya sebuah itu kan harus kaitan dengan keamanan mereka di sini juga. Ya. Kalau nilainya tidak terlalu tinggi mungkin untuk pekerja dan sebagainya mereka berani misalnya. Ini kan saling berhubungan iya. Iya. Tadi ya kita berharap sih ya masyarakat kita ini cukup aman dan cukup bisa saling bersinergi ya menjadi bagian dari tenaga kerja yang cukup potensial juga ya, dan tidak terlalu banyak memberikan ya, kalau ini susah ini Mbak ya kan kebutuhan. Iya susah juga ya, tapi kalau sudah begitu nanti lari ke tempat lain betul, yang lebih murah. Ini yang sebenarnya juga harus dipikirkan ya Bu, karena saat investor misalnya lari itu kan berimbasnya juga ke masyarakat lagi. Jadi tenaga kerjanya. Nah ini kaitannya kalau kita gambarkan diagram itu semua saling berkaitan ya. Betul, dari pajak, pendapatan asli daerah, nanti ada investasi yang bisa menyumbang PAD. Tapi kalau ini tidak didukung dengan tadi infrastruktur yang baik, iklim bisnis yang bagus, perizinan yang mudah. Sekarang alhamdulillah perizinan kita jauh lebih mudah dibandingkan yang dulu. Sehingga ini yang juga memberikan kepastian bagi para investor kita untuk datang ke Jawa Timur. Ya. Kedepannya Bu Lili, kalau harapan Ibu gitu ya, bagaimana agar pajak daerah ya bukan hanya kewajiban, tapi warga Jawa Timur itu punya kebanggaan gitu, bayar pajak daerah untuk masyarakat lagi, dan ternyata kan Jawa Timur penyumbang terbesar ya Bu ya untuk pajak daerah. Pajak rokok tadi yang menyumbang ke pusat bahkan ya, kita adalah donatur terbesar gitu. Nah itu gimana Bu harapan ke depannya? Saya kira saling ya Mbak, saling itu pemerintah juga tentu kita berharap bisa memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, sosialisasi mereka juga harus baik sehingga masyarakat betul-betul sadar bahwa kewajiban mereka itu sudah diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang memang harusnya mereka dapatkan. Kalau kemudian pemerintah juga tidak optimal di dalam pelayanan maupun fasilitas, tentu masyarakat memberikan tuntutan yang jauh lebih banyak. Aku bayar pajak kok, tadi dua-duanya. Masyarakat pun seperti itu, kita berharap
mereka juga berkontribusi di dalam pembangunan ini dengan menyalurkan sebagian ya, penghasilannya untuk kemudian membayar pajak, sehingga kemudian juga pembangunan di Jawa Timur yang direncanakan ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah, keduanya harus sama-sama saling, jalan ya, Bu ya, harus saling bersatu padu. Betul, gitu. Iya. Mungkin kalau pemerintah merasa loh, saya tuh sudah ini loh banyak kebijakan yang disampaikan, siapa tahu tidak tersosialisasi gitu ya, Bu, atau mungkin dirasa kurang dekat gitu dengan masyarakat, itu juga menjadi catatan tersendiri ya, Bu ya, kebijakan-kebijakan. Memang catatan saya secara pribadi ya Mbak ya, kalau kaitan dengan program-program pemerintah ke masyarakat, ini kan sering masyarakat tidak semuanya tahu. Ya. Maka itu yang selalu kami tekankan, bahwa jangan sampai ada program-program yang kemudian tidak langsung menyentuh kepada masyarakat, atau program-program yang menyentuh ke masyarakat ini tidak tersampaikan dengan clear ke masyarakat, sehingga hanya sebagian saja yang tahu. Dalam hal ini berarti sosialisasi yang kurang. Dan itu yang kami tekankan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat kita ini paham dan tahu. Ya, ini tugas mereka untuk itu. Dan formulasinya harus dicari. Betul, karena masyarakat ini ada struktur pemerintahnya kan ada, Mbak. Betul. Kalau mereka kemudian menyampaikan kepada camat menyampaikan ke lurah, lurah menyampaikan ke RW, RT dan sebagainya, pasti masyarakat semuanya tahu. Iya. Tapi kalau kemudian ada perbedaan di dalam penyampaian, nah ini yang bisa terjadi miskomunikasi ya Bu ya, atau kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah. Bu, karena kita ada di POTS yang kalau YouTube itu katanya sebagian besar yang akses ini generasi muda ya Bu ya. Mungkin ada pesan yang ingin Bu Lili sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim secara khusus gitu disampaikan ke generasi muda biar sadar pentingnya kalau bayar pajak itu ya untuk kita sendiri gitu, untuk pembangunan daerah kita ke depannya dan mengawal ini. Silahkan Bu. Ya, untuk seluruh anak muda di Jawa Timur, di Surabaya khususnya, harus melek literasi. Iya. Pastikan bahwa kewajiban membayar pajak yang sesungguhnya itu bagian penting dari kontribusi masyarakat untuk pemerintah daerah dan untuk pembangunan di seluruh Jawa Timur khususnya bisa tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga selalu pastikan menyampaikan apa yang menjadi pelayanan dan fasilitas yang kurang itu lewat para anggota dewan yang ada di dekat tempat tinggal Anda semuanya. Mudah-mudahan kinerja dewan di dalam pengawasan sendiri bisa terbantu oleh seluruh masyarakat, utamanya anak-anak muda luar biasa yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Ya, kita bersatu padu untuk Jawa Timur yang insya Allah jauh lebih baik. Ya. Amin, amin. Makasih Bu Lili. Ini sekaligus mengingatkan juga pada kita sebagai masyarakat, kita itu bayar pajak, terutama juga pajak daerah ya. Sebenarnya ini bukan hanya kita gugur kewajiban gitu ya Bu. Betul. Ya, tapi kunci untuk membangun daerah kita. Siapa sih yang nggak bangga kalau kita tinggal di daerah dengan fasilitas yang memadai, infrastruktur yang baik, layanan kesehatan yang oke gitu. Bukan hanya buat kita, tapi mungkin tetangga kita atau juga bahkan saudara-saudara kita. Betul. Bu ya, yang merasakan itu semua. Dan DPRD Jawa Timur tadi punya komitmen untuk mengawal, memastikan bahwa setiap rupiah pajak dari masyarakat itu akan kembali juga untuk kepentingan rakyat. Transparansi ini ya Bu ya biasanya diinginkan oleh masyarakat. Ya. Jadi untuk Anda yang menyaksikan POTS, kita sebagai masyarakat punya andil besar untuk pembangunan terutama di daerah kita. Membayar pajak bisa menjadi wujud cinta kita ke kampung halaman kita, ke daerah asal kita. Jadi mari sama-sama kawan, kalau ada istilah indis ekonomi, mari kita sama-sama membangun dengan pemahaman yang ini, pemahaman sama-sama untuk kita bisa terlibat dalam pembangunan daerah kita masing-masing. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sami-sami. Seru sekali ngobrolnya soal pajak-pajak ini dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di POTS ini bisa tersebar luas ya Bu ya. Tidak hanya Jawa Timur aja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan yang mengakses YouTube untuk bisa mempunyai pemahaman bahwa bayar pajak itu sebenarnya juga nggak rugi kok. Meskipun tadi ada tikus-tikus, tapi kata Bu Lili, ya kalau ada tikus masuk ke rumah jangan bakar rumahnya, kita cari tikusnya. Kita cari tikusnya. Ya. Saksikan edisi POTS yang lain ya. Saya Widya Safitri, terima kasih.